Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Angel Kristi Unsulangi dari Fakultas Ekonomi Bisnis dalam bidang program studi manajemen. Saat ini saya ingin mempresentasikan bahan materi yang sudah diberikan oleh Bapak dosen pengampu kami, yaitu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SIMM, Universitas Pancasakti, Bekasi. Kita langsung saja masuk ke dalam materi kita, yaitu latar belakang etika bisnis. Berjalannya suatu bisnis memang bergantung kepada pelaku bisnis, termasuk dalam hubungannya kepada pelaku bisnis yang lainnya. Tidak ada aturan secara tertulis, tetapi para pelaku bisnis ini terikat sebuah kesepakatan tak terucap, yaitu etika bisnis. Etika bisnis ini merupakan sebuah perwujudan norma dan prinsip dalam bisnis yang mengikat seluruh pelaku bisnis, baik secara individu, perusahaan, dan masyarakat dalam bertindak. Salah satu tujuan mengapa harus mematuhi etika bisnis adalah untuk menciptakan lingkungan, karyawan, pemimpin usaha yang memiliki nilai, norma, prinsip, dan perilaku dalam membangun hubungan usaha yang baik, adil, dan sehat, baik kepada rekan, karyawan, pelanggan, mitra usaha, juga masyarakat. Latar belakang etika bisnis adalah membangun relasi. Semakin banyak dan luas relasi, maka semakin besar pula prospek atau peluang yang akan diperoleh. Apa yang akan terjadi jika menjalankan bisnis asal jalan dan tidak peduli dengan etikanya? Tentu akan menjadi banyak masalah dan potensial gagal lebih besar. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis mengimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. Kedua, menyadarkan masyarakat akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar. Dan yang ketiga, berbicara mengenai sistem ekonomi yang menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Landasan teori, pengertian etika dan bisnis. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral, juga kumpulan asas dan nilai yang berkenaan dengan akhlak. Lalu bisnis adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Etika bisnis adalah aturan yang tidak tertulis tentang benar dan tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis, yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis baik individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis juga adalah suatu pedoman tentang norma yang diterapkan oleh pelaku bisnis. Teori-teori etika bisnis. Teori deontologi adalah menekankan kepada kewajiban manusia untuk bertindak secara baik terlepas dari tujuan dan akibatnya. Etika teleologi mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan akibat yang akan ditimbulkan. Pendekatan stakeholder. Stakeholder adalah dari suatu masyarakat, kelompok, komunitas maupun individu manusia yang akan memiliki hubungan atau kepentingan terhadap suatu organisasi dan perusahaan. Menurut Anthony Keraf, pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan lembaga, baik bisnis, pemerintahan, dan lain-lain. Dalam bidang etika bisnis, pendekatan stakeholder merupakan pendekatan yang banyak dipakai yang mengintegrasikan kepentingan bisnis di satu pihak dan tuntutan etika di pihak lain. Dalam bidang yang lebih luas, pendekatan stakeholder bertujuan memetakan hubungan yang terjalin dalam kegiatan lembaga publik pada umumnya untuk memperlihatkan siapa saja yang memiliki kepentingan terkait dan terlibat dalam kegiatan lembaga. Tujuan lain dari pendekatan stakeholder menekankan bahwa sebuah lembaga harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan dengan suatu kegiatan lembaga dijamin, diperhatikan, dan dihargai.
Pendekatan stakeholder dalam pemikiran etika bisnis merupakan pendekatan yang memperhatikan kepentingan berbagai pihak, baik kelompok stakeholder primer atau primary stakeholder maupun secondary stakeholder, agar bisnis dapat berjalan dengan baik dan dapat bertahan dalam waktu yang lama. Sebab stakeholder primer maupun sekunder sangat berpengaruh terhadap berkembangnya sebuah lembaga. Pendekatan stakeholder dipergunakan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip etika melandasi interaksi kegiatan sebuah lembaga dengan berbagai pihak terkait. Dengan prinsip etika tersebut, kepentingan lembaga dan stakeholder dapat dijamin dengan baik. Pendekatan stakeholder berimplikasi positif pada dua belah pihak antara lembaga dan stakeholder. Pada satu sisi pihak lembaga dapat mempertahankan kelangsungan kepentingannya, sementara pihak stakeholder juga merasa bahwa hak-haknya tidak diabaikan oleh lembaga. Dengan pendekatan stakeholder, hubungan kedua pihak akan berjalan secara baik karena semua pihak terjamin kepentingan-kepentingannya. Pembahasan etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemasaran, sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar. Guna memenuhi perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi. Definisi di atas mengarahkan kita bahwa orientasi pemasaran adalah pasar, sebab pasar merupakan mitra sasaran dan sumber penghasilan yang dapat menghidupi dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan etika bisnis dalam memasarkan produk untuk mencegah praktek-praktek pasar yang tidak etis yang ujungnya menimbulkan persaingan-persaingan yang tidak sehat. Etika dalam manajemen pemasaran. Kewajiban untuk tidak memberikan gambar yang salah. Penjual harus menggambarkan produk yang ia tawarkan dengan benar. Ia harus membangun pemahaman yang sama tentang barang yang ia tawarkan di pikiran konsumen sebagaimana barang tersebut adanya. Kewajiban untuk tidak memaksa. Penjual berkewajiban untuk tidak memanfaatkan keadaan emosional yang mungkin mendorong pembeli untuk bertindak secara irasional dan bertentangan dengan kepentingannya. Tidak memanfaatkan ketidaktahuan, ketidakdewasaan, kebodohan, atau faktor lain yang mengurangi atau menghapus kemampuan pembeli untuk menetapkan pilihan secara bebas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan etika bisnis di dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, konsumen dan produsen. Yang kedua, kompetisi. Yang ketiga, keputusan produk. Yang keempat, keputusan harga. Yang kelima, hubungan dengan saluran distribusi. Dan yang keenam, promosi dan praktek pemasaran. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga, dan jumlah yang tepat. Proses produksi menekankan agar produk yang dihasilkan mengeluarkan biaya murah melalui pendayagunaan sumber daya yang dibutuhkan dan didukung dengan inovasi dan kreativitas. Etika produksi adalah kegiatan produksi yang digunakan dengan standar dunia yang diakui. Fungsi produksi dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan pengadaan barang atau jasa. Transformasi yang dilakukan dalam kegiatan adalah membentuk nilai tambah terhadap barang atau jasa. Etika manajemen produksi harus membahas hal-hal berikut. Yang pertama, produk apa yang dibuat, dan yang kedua, berapa kuantitas produk yang dibuat. Yang ketiga, mengapa produk tersebut dibuat. Yang keempat, di mana produk tersebut dibuat. Yang kelima, kapan produk itu dibuat. Yang keenam, siapa yang membuat. Yang ketujuh, bagaimana memproduksinya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan etika bisnis di dalam manajemen produksi. Yang pertama, penggunaan bahan baku. Yang kedua, proses produksi. Lalu yang ketiga, pengaruh produksi terhadap lingkungan.
Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Etika manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan dengan sumber daya manusia dan kegiatannya. Untuk mencapai penanganan SDM sebagai human capital dapat nilai dari komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan pengelolaan SDM, peningkatan pegawai, lalu pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, kinerja pegawai dan pengakuan. Yang kelima, kepuasan pegawai. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan etika bisnis di dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, hak pekerja. Yang kedua, hak untuk upah yang adil. Dan yang ketiga, hak karyawan. Dan untuk pembahasan yang terakhir yaitu etika utilitarianisme, adalah tentang bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijaksanaan sosial, politik, ekonomi, dan legal secara moral. Utilitarianisme diambil dari bahasa Latin yang memiliki arti bermanfaat, berfaedah, juga menguntungkan. Will Kimlicka menegaskan utilitarianisme mempunyai dua daya tarik yang tidak bisa dibantah. Yang pertama, sangat sejalan dengan intuisi moral semua manusia. Kesejahteraan manusia merupakan hal yang paling pokok bagi etika dan moralitas, dan etika ini sejalan dengan intuisi moral. Semua kaidah moral dan tujuan tindakan moral harus dipertimbangkan, dinilai, dan diuji berdasarkan akibat kesejahteraan manusia. Yang kedua, etika utilitarianisme jauh lebih operasional, terutama menyangkut tindakan dan kebijaksanaan publik yang menyangkut kepentingan banyak orang. Utilitarianisme sebagai proses dan sebagai standar penilaian. Yang pertama, etika utilitarianisme digunakan sebagai proses untuk mengambil keputusan kebijaksanaan atau untuk bertindak. Yang kedua, sebagai standar penilaian bagi tindakan atau kebijaksanaan yang telah dilakukan. Etika utilitarianisme berfungsi sebagai kriteria seleksi bagi setiap alternatif yang bisa diambil, artinya sejauh mana alternatif punya kemungkinan mendatangkan manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Dan demikian presentasi yang mungkin bisa saya sampaikan dalam tugas performance test UTS mata kuliah etika bisnis. Lalu untuk perihal materi UTS yang sudah diberikan oleh Bapak dosen pengampu kami, kesimpulan yang saya dapat ambil dari presentasi saya di atas adalah menurut saya penting untuk setiap kita, baik kita sebagai stakeholder maupun shareholder, untuk menerapkan juga melakukan etika bisnis di dalam kegiatan kita dalam berbisnis. Minimal untuk menghindari hal-hal yang mampu memberikan dampak tidak baik atau dampak negatif bagi kita hari ini, besok, dan seterusnya. Saran untuk ke depan untuk kita semua, terlebih untuk saya juga, tetap terapkan etika bisnis dimanapun dalam usaha apapun, dalam bekerja, supaya hal-hal yang baik positif dapat datang kepada kita. Terima kasih, salam sejahtera.